175 Jalan ke Surga. Kitab ini merupakan sebuah kitab yang berisi di dalamnya semua informasi dari wahyu ataupun dari hadis Rasulullah SAW yang menerangkan kepada kita apa yang harusnya kita ketahui, lalu kita amalkan pada kehidupan kita supaya apa yang kita selalu minta kepada Allah, yaitu adalah surga, itu dimudahkan oleh Allah untuk kita dapatkan. Karena kita paham sesungguhnya semua dari kita itu memasuki surga bukan karena amal kita. Salah besar kalau kita merasa bahwasanya amal kita itu yang memasukkan kita ke surga, itu salah besar. Karena amal kita sebanyak apapun yang telah kita lakukan dan sebanyak apapun kita mengerjakan, tidak akan sebanding dengan harga kenikmatan di surga yang Allah siapkan untuk kita. Makanya kalau ada orang berkata sholat saya sudah bisa membeli surga, itu pasti salah. Kalau ada orang yang merasa sedekah saya sudah bisa membeli petakan di surga, itu pasti salah. Karena sesungguhnya amal kita tidak pernah sepadan dengan harga kenikmatan yang Allah berikan kepada surga yang Allah sediakan bagi kita kalau kita termasuk penduduk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pun memasuki surga bukan karena amalnya, walaupun beliau itu penduduk surga, pemimpin penduduk surga. Tetapi beliau mengatakan kepada para sahabat, beliau pun masuk surga itu bukan karena amalnya, tetapi beliau itu masuk surga karena rahmatnya Allah. Karena sesungguhnya yang memasukkan surga itu bukan amal kita, karena amal kita itu tidak akan sepadan dengan harganya surga yang sangat mahal, tetapi karena rahmat Allah. Dan itulah yang menjadikan kita dipantaskan oleh Allah untuk mendapatkan surga. Makanya kita beramal solih itu bukan karena sepadan dengan harga surga, tapi kita beramal solih, kita berilmu supaya amal solih dan ilmu kita mampu menjemput rahmatnya Allah, dan rahmat Allah itulah yang nanti akan menjadikan kita dimasukkan kepada penduduk surga ketika kita termasuk orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah. Dan rahmat Allah itu dekat kepada mereka yang belajar. Rahmat Allah itu dekat kepada mereka yang terus mengkaji tentang ayat-ayat yang Allah sampaikan dan hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Dan inilah yang menjadikan kita sengaja setiap Rabu kita duduk, kita dengarkan nasihatnya Allah, kita dengarkan hadis Rasulullah yang menceritakan tentang amalan-amalan surga. Karena dengan mengetahui ilmunya, memahaminya, lalu nanti kita berupaya beramal sedikit demi sedikit, maka itulah yang kita harapkan semoga menjadi sebab kita mendapatkan rahmat dari Allah. Karena rahmat itulah yang menjadikan kita nanti dipantaskan untuk menjadi penduduk surga. Dan itulah yang menjadikan kita membahas kitab 175 Jalan ke Surga. Kita sudah membahas 5 poin, dan poin yang kelima kemarin kita bahas tentang amalan surga itu adalah mereka yang senantiasa menyambung silaturrahim. Dan saya sudah mengatakan quote pada poin yang kelima, tidak akan dipandang baik seseorang itu sampai dia dipandang baik sama orang yang ada di dekatnya. Jadi kalau ada orang dia dipandang baik sama orang jauh, tapi kerabat dekatnya, orang-orang yang memiliki kekerabatan dan darah dengan dia tidak menganggapnya baik, berarti orang itu belum teruji kebaikannya. Karena orang yang baik adalah mereka yang teruji, bukan hanya disebut baik sama orang yang jauh, tapi juga mereka disebut baik sama keluarga terdekatnya. Makanya saya, antum, kalau teman-teman komunitas antum menyebut antum baik, tapi paman antum menyebut antum tidak baik karena antum tidak bertegur sapa, maka kebaikan kita belum teruji. Kalau Umar Mita dipandang baik sama orang-orang yang dari jauh, tapi ternyata mungkin keponakannya tidak menganggap dia baik, maka kebaikan kita belum teruji. Karena sesungguhnya disitulah kita paham silaturahim yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya dan ditempatkan salah satu amalan besar, karena itu bisa menjadikan kita supaya seimbang dengan adanya perintah silaturahim yang Allah berikan kabar gembira dan pahala yang besar, supaya orang itu bukan hanya peduli yang jauh, tapi dia juga peduli yang dekat. Makanya kalau ada orang ngaji sunnah atau tidak ngaji sunnah, dia belajar atau tidak belajar, tapi ternyata keluarga dekatnya itu tidak mendapatkan impact dan efek dari kebaikan dia, maka sesungguhnya dia itu masih diragukan kebaikannya. Makanya maaf ikhwan, ini catatan buat antum.
tapi juga buat saya. Kalau kita sering memberikan kontribusi ke banyak masjid, tapi masjid terdekat kita tidak mendapatkan kontribusi baik dari kita, itu juga kita harus dipertanyakan. Makanya inilah yang menjadikan kita harus mengerti Allah itu selalu meletakkan segala sesuatu itu proporsional. Tidak hanya yang jauh yang kita harus ambil simpatinya, tapi yang terdekat pun kita harus ambil simpatinya. Makanya kemarin saya menyampaikan amalan silaturahim itu saking gedenya, saking besarnya, sampai kalau amal itu sering kita lakukan, kemudian kita mengerjakannya, nanti kalau ibu dan bapak kita meninggal dunia, maka ketika kita rajin menyambung tali silaturahim, maka ibu dan bapak kita pun akan mendapatkan kecipratan pahala dari setiap komunikasi yang kita niatkan untuk menyambung tali silaturahim. Antum punya ibu meninggal dunia, antum punya orang tua sudah meninggal dunia, tapi antum rajin menyambung tali silaturahim dengan paman antum, bibi antum, keponakan antum, cucu, kemudian mungkin adalah ipar antum, yang semuanya itu dulu selalu disambung tali silaturahimnya oleh ibu kita ketika masih hidup. Kok sekarang saya dan antum menyambungnya, menyapanya, berkomunikasi dengan mereka? Maka saking gedenya Allah itu mencintai silaturahim, pahalanya bukan didapatkan saja sama orang yang menyambung tali silaturahim, tapi orang tuanya yang sudah meninggal dunia pun akan dibuatkan porsi pahala atas apa yang telah dilakukan anak mereka ketika menyambung tali silaturahim. Itu saya ingatkan. Semoga yang dari pekan lalu belum nelpon omnya, belum nelpon pakdinya, sekarang saya ingatkan kembali. Kok habis ini masih belum nelpon pakdinya, belum nelpon omnya, ya sudah, berarti habis ini harus diruqyah berarti, karena butuh penanganan khusus. Sekarang kita buka nomor 6. Salah satu di antara perkara anak tangga yang harus diperhatikan sama mereka yang ingin meraih 175 jalan ke surga. Yang ke-6 dari 175, soleh. Baru 6 kita. Terus 175 ini berapa tahun lagi? Apa-apa. Maka kita baru menginjak yang ke-6. Yang ke-6 itu adalah meraih pahala dari setiap mukmin dan meraih pahala dari setiap mukminah. Nah, ini poin ini bagus. Sebelum saya menjelaskan poin ini, saya menjelaskan prolog dulu supaya prolog ini memudahkan kita untuk memahami poin ini. Punya setiap mukmin itu, maka sesungguhnya dia itu memerlukan investasi jangka panjang, yang mana pada investasi jangka panjang itu dia berharap bahwasanya dia terus akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari apa yang dia investasikan dalam jangka panjang. Orang kalau punya banyak harta, biasanya yang terfikir itu ketika dia tidak mau duitnya nganggur, dia ingin investasi supaya uang 1 miliar bisa menjadi 2 miliar. Akhirnya dia investasi, dia yang tidak kerja, dia hanya menanam modal. Dan menanam modal kalau pada tempat yang tepat, dikelola sama orang yang amanah, biasanya investasi itu berbuah hasil. Dari 1 miliar bisa menjadi 2 miliar dalam usaha yang mereka geluti ketika mereka amanah dengan ikatan dan aturan-aturan yang sesuai syariat. Nah, itu namanya investasi. Dan investasi itu enak kalau kita memang pas investasi pada tempat yang tepat dan dikelola sama orang yang amanah. Investasi itu musibah kalau kita investasinya bukan pada investasi yang tepat dan dikelola bukan sama orang yang amanah. Kalau harta saja yang bertumpuk ketika kita investasikan, akhirnya itu akan berbuah lebih banyak tanpa usaha kita yang berkeringat untuk menjadikan uang kita bertambah, karena uang kita dikelola sama orang lain. Artinya orang lain bekerja untuk menghasilkan profit untuk kita karena kita menanam modal. Itu baru urusan harta, itu baru urusan rekening, itu baru urusan modal. Ternyata ada keserupaan antara investasi dalam urusan dunia pada investasi urusan akhirat. Ternyata pada urusan akhirat itu kita juga perlu investasi. Kalau kita tidak mendapatkan investasi dari apa yang telah dilakukan orang kepada kita untuk bekerja kepada kita dan mendatangkan profit untuk kita, kita khawatir nih, kalau saya dan antum hanya mengandalkan amal ibadah kita sendiri,
tanpa kita mendapatkan backup dari amal-amal yang lainnya yang Allah akan berikan kepada kita disebabkan usaha orang lain, itu kita akan rugi ikhwan. Karena amal itu terkadang itu kita dapatkan dari apa yang kita lakukan sendiri, terkadang amal itu kita dapatkan dari usaha orang untuk berbuat kepada kita setelah kita berbuat baik sama mereka. Jadi amal itu dalam Islam itu bukan hanya apa yang kita usahakan, tapi amal itu bisa kita dapatkan pula, amal itu, pahala itu bisa kita dapatkan pula dari orang lain yang secara sadar atau tidak sadar dia berbuat baik kepada kita disebabkan kita pernah berbuat baik kepada mereka, dan akhirnya itu menjadi investasi untuk kita. Dan kita ini butuh investasi yang semacam ini, karena kalau kita hanya mengandalkan pahala kita berdasarkan amal-amal yang kita lakukan secara personal, kita khawatir amal kita ini tidak cukup ikhwan, dan amal itu pasti akan berhenti tepat ketika kita meninggal dunia. Saya dan antum hanya mengandalkan sholat. Oke, berapa kali sih sholat kita khusyuk? Dan berapa kali sholat itu kita kerjakan dalam hati yang betul-betul tulus memikirkan Allah? Itu pun masih dikurangi. Kalaupun kita meninggal dunia, sudah kita tidak lagi mendapatkan pahala sholat. Kalau kita hanya mengandalkan pahala sholat, kalau kita hanya mengandalkan pahala sedekah, kalau kita hanya mengandalkan pahala kemudian tawaf, kalau kita mengandalkan pahala haji, itu terbatas banget. Dan itu pun akan selesai. Masa untuk beramal hanya ketika kita hidup, tepat ketika menutup mata, selesai. Makanya kita perlu investasi. Investasi yang kita harapkan baik ketika kita masih hidup ataupun ketika kita sudah meninggal dunia, maka investasi itu akan memberikan pahala untuk kita. Dan itu sebuah kenikmatan besar bagi mereka yang berilmu. Mungkin masalah ini tidak akan dipahami sama orang yang tidak berilmu, tapi ketika kita mempelajari ilmu, salah satu barokahnya ilmu adalah membuka banyak celah, membuka banyak jalan menuju surga yang selama ini tidak pernah kita sadari. Ingat gak ikhwan antum dan saya dulu ketika belum ngaji, pahamnya kita ini kalau ke surga itu ya sholat kita saja. Pahamnya kita ini kalau ke surga ya sedekah, puasa, ditutup haji dan umrahnya kita. Tapi seiring ketika kita duduk, seiring ketika kita membaca kitab, seiring kemudian kita membaca perkataan para ulama salaf terdahulu, ternyata akan terbuka, ternyata banyak jalan untuk menuju kepada surganya Allah. Dan itu salah satu di antara keberuntungan bagi para penuntut ilmu. Nah, salah satu investasi yang sangat kita harapkan itu apa? Salah satu yang kita investasi yang dijelaskan di dalam syariat, dan investasi itu adalah investasi yang sangat bermanfaat untuk kita, yaitu adalah ketika kita didoakan sama orang-orang di sekitar kita, terutama sama orang soleh. Itu investasi. Jadi ketika kita, saya dan antum berbuat baik, lalu kemudian orang-orang itu karena tersentuh hatinya, tersentuh jiwanya, disebabkan karena kebaikan kita, karena kita diperintahkan oleh Allah, ahsin kama ahsanallahu ilaika. Kemudian kita mendapatkan satu perintah, berbuat baiklah sebagaimana Allah itu berbuat baik kepada dirimu. Lalu kita berbuat baik, orang-orang yang pernah mendapatkan sapaan kebaikan kita, entah senyuman, entah teguran, entah omongan yang baik dan lembut kepada mereka, entah hadiah yang kita berikan kepada mereka, lalu setelah mereka jatuh hatinya terhadap kebaikan yang kita pernah tanam untuk mereka, ketika mereka pernah tersapa langsung dengan kebaikan kita, lalu mereka mendoakan kita, Masya Allah, itu termasuk investasi besar. Dan investasi itu jalan baik ketika kita hidup ataupun ketika kita sudah meninggal dunia, karena didoakan itu baik ketika hidup ataupun ketika kita sudah meninggal dunia. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, emang kalau didoakan itu, emang minta doa atau didoakan sama orang itu bisa nyampe apa? Itu ada dalilnya atau tidak? Ada. Jadi ketika kita kenal sama orang, sampai akhirnya kita berbuat baik, sampai kemudian kita akhirnya didekatkan hatinya oleh Allah, salah satu di antara perkara yang kita sadar ataupun tidak sadar, itu adalah investasi di antara kebaikan kita itu adalah ketika kita didoakan. Dan meminta didoakan itu termasuk salah satu di antara perkara yang ada di dalam sunnah dan ada memiliki kekuatan syariat. Saya ambilkan beberapa dalil supaya kita jelas bahwasanya kita paham ini ada dalil. Hatta Rasulullah SAW adalah orang yang kita paham selalu dimintain doa. Salah satu yang kemudian
pernah terjadi Rasulullah pernah dimintain doa. Artinya minta doa itu sesuatu yang sifatnya syariat, secara syari itu ada. Nabi pernah didatangi oleh seorang sahabat dan berkata, ya Rasulullah, innahu syaqqa alayya dhahaba basari hada fatullah li ayashfiyan. Nabi itu pernah didatangi seorang sahabat. Sahabat itu meminta, ya Rasulullah, sesungguhnya saya itu merasa berat gara-gara saya kehilangan mata penglihatanku. Tolonglah doakan saya ya Rasulullah supaya kembali penglihatanku. Nah, itu berarti berdoa dan minta doa itu boleh. Dan akhirnya kemudian Rasulullah mendoakan orang tersebut. Hatta Rasulullah pun pernah meminta doa. Rasulullah pernah meminta doa kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika Umar bin Khattab akan melaksanakan umrah. Umrah akan dilaksanakan sama Umar. Rasulullah menemui Umar bin Khattab. Rasulullah kemudian berkata kepada Umar bin Khattab, saudara kecilnya, dipanggil ya ukhayya. Itu harus paham bedanya ya akhi sama ya ukhayya. Ya akhi itu wahai saudaraku, ya ukhayya itu saudara kecilku, karena Umar bin Khattab lebih muda dari Rasulullah SAW. Ya ukhayya, la tansana min du'aika salih. Ini kata-kata ini sering saya pakai. La tansana min du'aika salih. Jangan lupakan kami dalam setiap doa-doa kebaikanmu. La tansana min du'aika salih. Hatta Nabi pun meminta doa kepada Umar bin Khattab. Meminta doa kepada Umar bin Khattab. Dan itu pun juga dikondisikan lagi. Rasulullah mengkondisikan Umar. Rasulullah mengatakan kepada Umar, Umar, nanti kalau kamu hidup, temuilah seseorang itu yang bernama Uwais Al-Qarni. Dia adalah orang yang datang dari Yaman, pernah punya penyakit lepra, menjarah seluruh tubuhnya, lalu disembuhkan oleh Allah. Yang tertinggal sebesar uang dinar di belakang punggungnya, bekas dari sakit lepra yang pernah dia derita. Orang ini berbakti kepada orang tuanya dan dia tidak pernah keluar Yaman kecuali karena berbaktinya dia kepada ibunya. Maka antara dia dengan Allah itu tidak ada penghalang. Faidalah kitahu, kalau kamu nanti menemui orang yang bernama Uwais Al-Qarni, wahai Umar bin Khattab, maka mintalah doa darinya, karena sesungguhnya doanya itu pasti mustajab. Umar tidak pernah bertemu Uwais Al-Qarni semasa Rasulullah hidup. Umar tidak bertemu Uwais Al-Qarni semasa Abu Bakar hidup. Kapan Umar bin Khattab ketemu Uwais Al-Qarni? Ketika beliau menjadi khalifah. Ketemu rombongan dari Yaman, ditanya, afikum Uwais Al-Qarni, apakah di antara kalian ada yang bernama Uwais Al-Qarni? Fataqaddama ahad minhum. Ada satu orang yang kemudian menyambut apa yang dicari oleh Umar bin Khattab, saya Uwais Al-Qarni. Langsung Umar bin Khattab berkata kepada Uwais bin Qarni, Utwallaha li ayyastaghfir. Doakan saya dong. Umar, Pak, itu minta doa. Doakan saya dong Uwais Al-Qarni supaya Allah mengampuni dosa-dosa saya. Lalu Uwais Al-Qarni karena beliau tawadhu'nya, merendahnya. Mungkin kalau kita yang dimintain doa langsung bangga. Oh, sini doain kamu. Duduk dulu. Kalau gitu. Tapi orang semacam Uwais Al-Qarni ketika diminta sama Umar bin Khattab, khalifah ikhwan, khalifah, bukan HTI ya, khalifah, khalifah yang kedua, khalifah azaniyah, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka kemudian Uwais Al-Qarni berkata, ana bimisli at'ulaka bimislika ya Umar. Apakah orang semacam saya mendoakan orang semacam engkau yang luar biasa? Umar bin Khattab itu kan masya Allah ikhwan, orang yang paling paham sunnah itu Umar. Coba anda bayangkan, karena sudah ngomong di sini belum? Orang yang paham sunnah itu Umar bin Khattab. Semua sunnah yang Rasulullah SAW pernah ajarkan, yang paling paham terhadap sunnahnya Nabi itu Umar bin Khattab. Makanya Rasulullah pernah bermimpi, kan? Ini saya ceritakan dulu tentang Umar. Rasulullah pernah bermimpi, saya pernah keluar jari-jariku itu, ketika aku bermimpi, keluar dari jari jemariku itu air susu. Dan yang paling banyak menampung air susu yang keluar dari jari jemariku itu adalah Umar bin Khattab. Para sahabat yang diceritakan Nabi tentang mimpi tersebut lalu bertanya, matawilu hadalikal laban, itu takwilnya air susu yang keluar dari jari jemarimu itu apa ya Rasulullah? Nabi jawab, itu artinya adalah ilmuku. Berarti ilmunya Umar bin Khattab itu luar biasa. Makanya para ulama tabi'in itu berkata, setelah meninggalnya Umar, maka sesungguhnya 10 pintu dari 11 pintu tertutup.
dari pintu ilmu setelah meninggalnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu Umar. Tapi ketika ketemu Uwais Al-Qarni, maka dia meminta doa supaya minta diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang kita harus pahami. Sebaik-baik doa setelah meminta surga, sebaik-baik doa setelah kita meminta istiqomah dan husnul khotimah, yaitu meminta supaya kita diampuni dosa-dosa oleh Allah. Umar itu tidak mengatakan apa-apa, karena Umar tahu nih, tolong saya didoakan supaya diampuni oleh Allah. Ini kan kalau antum yang minta beda. Allah, ya Uwais Al-Qarni, saya belum dapat jodoh, tolong dia jadikan jodoh. Tapi Umar bin Khattab itu minta supaya kemudian beliau diampuni oleh Allah. Akhirnya ketika Uwais Al-Qarni menolak, maka Umar bin Khattab menyebutkan bagaimana rekomendasi Rasulullah tentang Uwais Al-Qarni. Karena kemudian diminta doa, dan Uwais Al-Qarni itu faham sunnah, kalau ada orang yang meminta nasihat dan meminta doa, kita tidak boleh nolak. Akhirnya Uwais Al-Qarni meminta supaya Umar bin Khattab itu diampuni oleh Allah. Lah yang minta Uwais Al-Qarni insya Allah dikabulkan. Saat itulah pisah Uwais Al-Qarni dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ingin memberikan pengawalan khusus kepada Uwais karena keimanan yang luar biasa, tapi Uwais menolak karena ingin menjadi orang biasa yang tidak dikenal manusia. Itu dalil. Berarti kalau kemudian kita dalam kehidupan ini, salah satu di antara perkara yang kita harapkan yaitu adalah investasi ketika kita didoakan. Makanya disinilah kita akhirnya paham, ikhwan, kenapa sih perintah supaya kita berkumpul sama orang solih itu, perintah itu diulang-ulang terus di dalam Al-Quran dan diulang-ulang terus di dalam hadis. Coba kalau antum baca di Quran atau kemudian antum membaca dalam hadis, selalu perintah di dalam Quran dan hadis itu salah satunya apa? Kita disuruh kumpul sama orang solih, disuruh kumpul sama orang yang solih, disuruh kumpul sama orang yang solih. Kenapa kok perintahnya iman salah satunya itu adalah diperintahkan kita berkumpul sama orang yang solih? Karena sesungguhnya kumpulnya kita sama orang solih itu ada beberapa keuntungan. Satu, karena dia ngecas iman kita. Satu, ini kita dapat casnya iman dari mereka. Karena apa? Kebaikan itu nular, sebagaimana penyakit buruk itu nular. Maka ngecas iman kita. Yang kedua, ketika kita berkumpul sama orang solih, apa yang kita dapatkan? Kita didoakan oleh mereka. Kita didoakan oleh mereka, ikhwan. Kalau kemudian kita dalam kehidupan ini hanya mengandalkan ibadah kita, tapi kita tidak pernah mendapatkan doa orang solih yang mendoakan kita, dan mereka itu solih, bahkan bisa jadi mustajab doanya daripada doa kita, Masya Allah, ini kita khawatir nih, jangan-jangan sholat kita, puasa kita tidak bisa diandalkan di hadapan Allah. Naudzubillahi min dzalik, nasallallahu alaihi. Tapi kalaupun ada yang semacam itu, ketika kececer sholat kita, kececer puasa kita, kececer kemudian haji dan umrahnya kita ini berharap kumpulnya kita sama orang soli itu akan mendoakan kita, baik dalam kondisi kita hidup ataupun kondisi kita nanti meninggal dunia. Bukan hanya didoakan, poin yang kedua. Poin yang ketiga, kalau kita kumpul sama orang solih itu apa? Ketika kita meninggal dunia, maka mereka lah yang akan mengisi soft kita kalau kemudian kita ini disolatin, ikhwan. Karena disolatin sama orang solih sama disolatin orang tidak solih itu beda, efeknya itu beda, impactnya itu beda. Antum disolatin 200 orang rame, tapi kemudian mereka tidak solih, tidak taat kepada Allah, banyak dosanya, banyak maksiatnya. Mungkin habis mensolati antum atau sebelum mensolati antum, dia habis berbuat dosa, dia akhirnya mensolati kita, bacaan sholat jenazah pun dia tidak tahu, hanya ritual saja dia gerakan untuk ngikutin imam, tapi setelah itu dia akan berbuat dosa. 200 orang itu kalau tidak solih, tidak ada impactnya untuk kita. Kenapa? Karena orang kalau tidak solih mengucapkan di dalam sholat jenazah Allahumma firlahu, tidak nembus pintu langit. Kenapa? Karena doa itu terhalang oleh kemaksiatan. Lah beda. Kalau antum selama hidup antum berkomitmen kumpul sama orang solih, sabar. Apapun yang antum dapatkan ketika antum naik, ketika antum berinteraksi sama orang solih, naik turunnya antum sabar, sampai akhirnya antum memikat hati mereka sama orang-orang solih itu, tepat ketika antum meninggal dunia, maka mereka yang akan berdiri di dalam shop antum. Dan ketika mereka berdiri di dalam shop antum, tidak usah 200 orang, 40 orang yang disolati sama orang solih yang tidak berbuat syirik kepada Allah, 40 orang itu bisa ngasih syafaat sama orang yang disolati. Coba, pertama kita dapat cas iman, dua kita didoakan mereka, karena orang solih itu pasti mendoakan.
Karena salah satu kriteria orang soleh itu tidak pernah dia sedikit berdoa. Yang ketiga, kalau kita meninggal dunia, maka mereka itu akan mensolati kita. Dan mensolati mereka kalau 40 orang, Masya Allah, kita dapat syafaat, ikhwan. Makanya dicek handphonenya. Kira-kira yang akan nyolatin kita itu yang mana, ikhwan-ikhwannya? Jangan-jangan ada 300 nomor telepon di handphone kita. Dari 300 itu tuh yang kira-kira menyolati kita dengan feelingnya kita ketika kita tahu bagaimana interaksi kita dengan mereka. Paling-paling yang nyolati tinggal 90. Lah 90 itu yang solih yang mana? Yang betul-betul antum secara dohir antum melihat dia solih secara dohir. Masalah batin itu antara dia dengan Allah. Yang secara dohir itu kelihatan solih itu yang mana? Jangan-jangan kalau tinggal cuma 3. Dan qadarullah ketika antum mengharapkan 3 ini, mereka mati dulu sebelum antum, kelar. Sudah diharapkan 3 ini. Tiga-tiganya safar ketika akan mengikuti kajian, meninggal dunia ketika kecelakaan. Sudah tinggal antum tok. Makanya kemudian perintahnya dalam kehidupan kita itu perbanyak sama orang solih. Karena dengan kita memperbanyak dengan orang solih itu investasi kita, ikhwan. Makanya kalau sama orang solih mendekat, sabar kalau berinteraksi sama mereka itu. Tapi insya Allah akan jadi kebaikan. Belum lagi yang keempat. Yang keempat itu apa? Kita pun akan mendapatkan syafaatnya kelak pada waktu hari kiamat. Itulah pentingnya ketika kita paham. Didoakan orang solih itu luar biasa. Karena kalau kita membahas poin yang ke-6, baru kita kaitkan meraih pahala dari setiap mukmin dan mukminah. Di situ kita akan dapati, kita ini akan dapat doa dari orang solih. Ketika kita kenal sama mereka. Lah kalau kita tidak kenal sama mereka, bagaimana mereka menyebutkan namanya untuk kita? Makanya salah satu investasi kebaikan itu bukan hanya menikmati ibadah makhluknya, tapi salah satu di antara investasi yang kita harus usahakan, berapa banyak orang solih yang kita kenal, lalu mereka betul-betul ada di samping kita, dan mereka pun merasakan kebaikan yang kita lakukan. Membuat jatuh hati orang soleh itu tidak gampang. Ini sesama ikhwan dan ikhwan, akhwat sama akhwat loh ya, jangan mikirnya ikhwan akhwat. Membuat soleh orang soleh itu tidak gampang. Karena mungkin banyak yang beliau pikirkan. Satu, yang kedua, menyentuh hati orang tidak soleh atau soleh itu memang tidak mudah. Tapi kalau kita sudah dapat, kok diingat namanya sama orang yang kita pandang, Masya Allah ini orang solih betul. Kok dipandang baik sama mereka, itu Masya Allah, itu nikmatnya luar biasa. Ya, saya ada seorang ustadz yang saya cintai, di antara banyak ustadz yang saya kenal. Selalu kalau telepon sama beliau, ada beberapa hal yang selalu beliau sampaikan. Saya ingin ngomong ustadz, sesuatu yang saya tidak pernah omongkan sama yang lainnya, karena saya mencintai antum karena Allah. Aduh, kalau sudah kayak gitu pengen nangis saya. Dan setiap telepon selalu ada kata-kata itu keluar. Itu luar biasa saudara. Walaupun saya ngerasa, saya ingat kepada perkataannya Imam Syafi'i, uhibbus sholihin walastu min. Saya itu senang sama orang solih, cinta sama orang solih, walaupun saya juga belum termasuk solih. Tapi ketika kita mendapatkan pertemanan kita ini betul-betul diisi sama orang-orang yang mengingatkan kita tentang akhirat kita, itu ada kebaikannya, dan itu kebaikan besar. Maaf ikhwan, didoakan orang solih, kalau orang itu betul-betul telah kita pikat hatinya, dia itu bukan hanya mendoakan kita ketika hidup, dia bukan hanya mensolati kita ketika kita meninggal dunia, bahkan ketika nanti kita sudah meninggal dunia pun mungkin selang waktu yang cukup lama, setiap mereka ingat kebaikan kita, itu sebenarnya mereka akan mendoakan kita. Karena orang soleh itu selalu apapun tuh dikaitkan sama Allah. Ingat ibunya, ingatnya sama Allah. Ingat temennya, ingatnya sama Allah, dan dia akan berdoa. Makanya saya itu selalu berkata, dan saya ulang-ulang dalam banyak majelis, kita ini kalau berkenalan sama orang siapapun itu sebenarnya sedang memilih dia untuk mensolati kita ketika kita meninggal dunia. Jadi kalau kita
kenalan sama orang, lalu kita mendekat sama dia, lalu ngobrol sama dia, lalu kemudian interaksi lewat WA, lalu kemudian kita telepon-teleponan. Itu filosofnya. Sebenarnya kita ini secara tidak langsung kita telah memilih dia supaya dia akan hadir ketika kita meninggal dunia untuk mensolati kita dan mendoakan kita. Makanya kalau kemudian kita paham itu, maka pastikan interaksi kita itu diisi sama orang-orang solih. Nanti kalau betul-betul lagi kenalan sama orang solih, nggak usah ngomong ininya. Jadi saya ini kenalan sama antum nih sebenarnya simple, supaya nanti kalau saya mati antum sholatin saya. Jangan gitulah. Tapi ini filosofnya. Ini filosofnya. Makanya kalau kita berkenalan harus diisi sama orang solih. Lalu ada yang mungkin nanya, Ustadz gimana yang mendapatkan cinta dari orang solih itu? Ya intinya ada 3. Intinya 3. Yang pertama, badrul adha. Kalau kita ingin mendekat sama orang solih itu berarti usaha kita harus ekstra. 1, badrul adha. Sering memberikan bantuan dan sering kemudian berdekatan dengannya kalau dia membutuhkan sesuatu. Itu badrul adha. Sebagaimana orang soleh pun pasti akan selalu menanyakan kepada kita apa yang mereka bisa bantu untuk kita. Gak akan rugi kalau sama orang soleh. Yang kedua, di antara kunci untuk berteman sama orang soleh itu apa? Ihtimalul adha, sabar terhadap kekurangan mereka. Atau kadang-kadang mereka menyakiti secara tidak langsung. Bukan karena sengaja, tapi mungkin karena banyak hal yang mereka lakukan sampai mereka tidak sadar kalau mereka melakukan sesuatu yang mungkin menyakiti kita. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kemudian kita sama orang soleh untuk memikat hatinya itu apa? Yang ketiga, yaitu adalah kaful adab. Jangan nyakitin dia. Kasih prasangka yang baik, kasih utur yang baik. Kalau 3 perkara ini sudah kita lakukan, kita suka membantunya, memberikan dan mengulurkan pertolongan. Yang kedua, kita suka sekali untuk kemudian menahan diri untuk tidak menyakitinya. Lalu kita bersabar dengan kekurangannya. Maka insya Allah kita akan mendapatkan cinta kasihnya orang solih dan kita. Maaf ya ikhwan ya, orang kalau sudah jatuh hati sama antum, kok antum meninggal dunia, sesibuk apapun selama bukan udzur syar'i, dia pasti akan datang untuk mensolati antum kalau sudah jatuh hati sama antum. Orang kalau sudah jatuh hati sama saya itu berkhusnudon, mereka pun akan datang kalau saya meninggal dunia. Dan itu yang kita butuhkan. Kita ini membutuhkan banyak sekali komponen untuk membackup perjalanan kita menuju kepada surga. Makanya yaitu adalah kita mendapatkan doa. Ustadz, didoakan sama orang-orang yang beriman sama Allah, itu nyampe kepada kita? Nyampe ya. Mungkin ada yang nanti berkata, Ustadz bukankah ada hadis idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salasin. Setiap anak Adam itu kalau meninggal dunia maka terputus seluruh amalnya kecuali 3. 1, anak yang solih. 2, sedekah jariyah. Yang ketiga, ilmun yuntafa'u bihi. Maka penyebutan Nabi dengan kata 3 illa min salasin itu artinya bukan pembatasan, tapi Nabi menyebutkan salah satu di antara 3, salah satu di antara perkara-perkara yang bisa bermanfaat bagi si mayit yang disebutkan Nabi pada hadis ini 3, tapi tidak membatasi. Didoakan sama orang solih yang bukan anak, nyampe atau tidak nyampe kepada kita ikhwan? Nyampe. Mana dalilnya kalau didoakan sama orang yang solih kepada kita itu nyampe kepada kita, walaupun tidak disebutkan Nabi dalam hadis idza mata ibnu Adam, yaitu ketika kita mendapati sholat jenazah. Salah satu dzikirnya sholat jenazah pada rakaat pada takbir yang ketiga itu apa? Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau memang doanya orang yang beriman yang hidup kepada orang yang mati tidak nyampe karena tidak termasuk dari hadis idza mata ibnu Adam, berarti ngapain kita mendoakan di dalam dzikir ketika habis takbir ketiga pada sholat jenazah? Di situ para ulama lalu menyampaikan, berarti ketika Nabi mengatakan idza mata ibnu Adam, 3 yang disebutkan Nabi, anak yang solih, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, ini sifatnya bukan membatasi.
tapi sifatnya menerangkan di antara banyak hal yang bermanfaat bagi si mayit. 3 itu salah satunya yang disebutkan Nabi dalam hadis ini, tapi yang lainnya pun nyampe. Sedekahnya anak kepada orang tua nyampe atau tidak nyampe? Nyampe, dijelaskan dalam hadis yang lainnya. Walaupun tidak setiap amal yang dilakukan untuk si mayit itu nyampe, tapi pada amal-amal yang dijelaskan oleh Nabi bahwasanya amal itu bermanfaat untuk si mayit. Makanya kemudian diantara kebaikan kita itu apa? Yaitu mendapatkan doa. Makanya kita buka di dalam bukunya halaman 48, yaitu ketika Rasulullah memberikan kepada kita yaitu motivasi untuk mendoakan orang beriman. Berarti doanya orang beriman itu nyampe. Man istaghfara lil mu'minina walil mu'minat kataballahu lahu bikulli mu'minin wa mu'minatin hasanah. Siapapun yang memohonkan ampun untuk kaum mukminin dan kaum mukminah, niscaya Allah mencatat baginya 1 pahala dari setiap mukmin dan mukminah. Maka sesungguhnya kita akan mendapatkan sebuah kebaikan ketika mendoakan orang mukmin, sebagaimana orang mukmin yang telah meninggal dunia pun mendapatkan kebaikan dari doa kita. Maka banyak-banyaklah kemudian kita berkumpul sama orang-orang yang beriman, dan kita beruntung kalau mendapatkan doa dari mereka. Dan bisa jadi doa kita yang tidak mustajab itu mustajab ketika didoakan sama orang lain. Nah, sekarang mungkin ada yang nanya gini, Ustadz, lebih utama saya berdoa sendiri atau minta didoakan? Ini para ulama memberikan jawaban. Berdoa sendiri itu memang lebih baik, karena berdoa sendiri itu bagian dari tawakalnya manusia kepada Allah ketika dia berdoa. Itu yang paling baik. Antum berdoa sendiri itu lebih baik. Makanya Allah itu selalu mengatakan, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku yang mengampuni, aku yang akan memenuhi apa yang kalian doakan. Hadis itu dikatakan, ayat itu mengatakan ud'uni, kalian berdoa kepadaku, artinya berdoa langsung. Artinya berdoa sendiri lebih baik. Tapi ketika kita berdoa sendiri, di mana kita banyak tahu dan sadar kesalahan kita, kemaksiatan kita banyak, dan kita juga menyadari diri kita bahwasanya diri kita ini sering sekali tobat nasuhannya itu sering gagal karena sering mengulang kemaksiatan yang sudah kita sesali kemudian kita lakukan kembali. Lalu ada orang solih yang betul-betul solih secara zahir dan batin, dan mereka tulus mendoakan kita. Bisa jadi dalam beberapa perkara mereka doanya lebih mustajab daripada kita untuk diri kita. Cuma hukum asalnya berdoa untuk diri sendiri lebih afdal. Kalau memang didoakan sama orang lain itu tidak ada faedahnya, Nabi tidak perlu meminta doa dari Umar bin Khattab. Kalau memang dikatakan bahwasanya doa untuk diri sendiri itu didoakan orang lain itu tidak banyak manfaatnya, para sahabat tidak akan meminta doa dari Rasulullah. Mungkin kemudian para sahabat tidak akan meminta doa dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas itu salah satu sahabat yang mustajab doanya. Rumahnya ramai, ikhwan, didatangi para sahabat untuk minta didoakan. Berarti di situ kita memahami berdoa untuk diri sendiri itu hukum asalnya lebih baik, terutama ketika kita sedang melakukan banyak kebaikan, melakukan banyak ketaatan. Ketika kita baru saja bertaubat, banyak-banyaklah minta sama Allah pada saat itu, karena pada saat kita melakukan taubat dan melakukan kebaikan, kedudukan kita dengan Allah itu dekat. Tapi kalau kita sadar diri kita itu banyak dosa, banyak kemaksiatan, dan kita tahu ada orang solih dengan amalnya, dan betul-betul dia solih dengan apa yang dia kerjakan dan ketaatan yang dia lakukan, meminta doa itu bisa jadi doa mereka itu nyampe kepada kita. Sebagaimana Umar, kedudukannya lebih tinggi dari Uwais Al-Qarni, tapi itu pun tidak menghalangi Umar untuk meminta doa dari Uwais Al-Qarni, dan itu adalah hal yang luar biasa. Nah, itu poin yang kita paham. Ada tambahan lagi poin yang kita ingin sampaikan. Selain dari poin kita berteman sama orang solih, dan itu akan menjadi kebaikan karena berteman sama orang solih. 1, kita dapat cas iman. 2, kita didoakan. 3, kita disolatkan. Yang keempat, kita mendapatkan syafaatnya kelak pada waktu hari kiamat. Poin berikutnya yang ada kaitannya dengan ini itu apa? Kalau bisa ada
adalah bagaimana kita terus berusaha untuk menjadi solih. Menjadi solih itu enak. Apa enaknya menjadi solih? Karena orang kalau sudah solih, selain dia mungkin akan mendapatkan doa dari temannya yang solih, orang solih itu pun kalau dia sudah solih, dia akan mendapatkan doa otomatis dari setiap orang yang sholat di atas muka bumi. Saya itu baru setahun terakhir sadar ketika mengkaji kembali doa-doa ketika sholat, dan saya itu mencari penjelasan dalam doa tahiyah yang kita sering baca, yang kita wajib baca kalau kita tahiyat. Apa doanya kita kalau tahiyat? Assalamu alaina wa ala ibadinas sholihin. Di situ ternyata Imam Nawawi itu bicara. Imam Nawawi itu mengatakan, ada satu dalam penjelasan Imam Nawawi, saya sampaikan supaya kita. Imam Nawawi itu kemudian menyampaikan di dalam penjelasan itu, fa innakum idza qultumuha asabat kullu abdin lillah sholih fis sama'i wal ardi. Jika ada orang mengucapkan kalimat assalamu alaina wa ala ibadina sholihin, maka setiap orang yang sholih akan mendapatkan doa itu. Jadi kalau antum hari ini sholih, taat, dan definisi ketaatan dan definisi kesolihan itu antum melakukan apa yang Allah perintahkan, antum tahan diri dari perkara kemaksiatan. Kalau saya, antum hari ini, kemarin, lusa atau pekan depan kita tetap sholih, orang yang sholih, maka setiap ada orang yang sholat di atas muka bumi ini, setiap mereka membaca doa tahiyat akhir, doa tahiyat akhir di Turki, doa tahiyat akhir di Uighur, doa tahiyat akhir di Palestina, kalau kita sholih, maka kita akan mendapatkan tambahan lagi doa secara umum dari doanya orang sholat, dari doanya orang yang sholat kepada orang yang sholat. Masya Allah. Dan itu tertuju secara umum selama kita sholih, selama kita sholat. Jadi ternyata banyak cara untuk menaikkan posisi kita di hadapan Allah. Jadi kita bukan hanya diperintahkan kumpul sama orang sholih supaya kita mendapatkan keberkahan dari doa mereka, tapi ternyata di sini kita akhirnya mendapati kalau kita sholih pun kita akan mendapatkan doa. Makanya orang yang berdosa ruginya balik sama mereka, karena mereka juga tidak akan mendapatkan hak dari doanya orang sholat. Antum kita bayangkan berapa banyak orang sholat di atas muka bumi ini. Kita di sini aja sudah berapa? Hampir 500-600 dengan yang di bawah. Dan kalau mereka berdoa sampai mengatakan assalamu alaina wa ala ibadis sholihin, nyampe itu kepada Allah, nyampe. Kalau kemudian malaikat-malaikat raqib yang sedang ada di samping kanan kita mendefinisikan kita hari ini orang sholih hari ini nih, moga-moga bukan cuma satu hari, ini orang sholih ini, maka doa-doa itu kemudian akan dibawa untuk mengenai kepada kita karena kesolihan kita. Dan itu luar biasa. Saya itu baru Masya Allah mikir gitu, ya Allah, Allah itu betapa rahmannya kepada kita, Allah itu betapa rahimnya kepada kita. Loh, sampai perkara-perkara yang bisa memudahkan kita untuk menuju surga itu dimudahkan oleh Allah. Bukan hanya bermodal dengan apa yang kita lakukan, tapi juga orang-orang yang bisa melakukan kebaikan untuk kita. Makanya ini investasi, ikhwan. Makanya nanti dicek kembali, kita ini sudah berkumpul sama orang sholih ataukah tidak? Apakah orang sholih itu jatuh cinta sama kita atau enggak? Dan kalau belum jatuh cinta sama antum enggak usah nyalahin. Wah, antum enggak cinta sama saya sih, dolim antum itu sama saya. Jangan gitu. Masalah cinta itu kan masalah yang sifatnya adalah dirasakan dengan ketulusan. Kalau kita tulus mendekat, pasti kita akan mudah dicintai. Makanya maaf ya, kecintaan Nabi kepada para sahabat itu kan beda-beda. Siapa sahabat yang paling dicintai Nabi? Yang pertama, Khulafaur Rasyidin. Yang kedua, Al-Ashrah Al-Mubasyirin bil Jannah, 10 sahabat yang dijanjikan surga. Siapa setelah itu? Veteran Badar. Siapa setelah itu? Veteran Uhud. Siapa setelah itu? Yang ikut baiat dalam baiatur Ridwan.
Itu tingkatan-tingkatannya beda itu. Di hati Rasulullah SAW itu beda. Kenapa? Tingkat pengorbanan mereka kepada Nabi berbeda. Makanya tingkat kecintaan Nabi kepada mereka pun berbeda. Apa yang kita ambil pelajaran? Kecintaan yang kita dapatkan dari orang soleh itu karena pengorbanan yang harus kita lakukan. Makanya Masya Allah. Jadi ada poin kedua. Ada 2 poin besar. Banyak-banyaklah berteman sama orang soleh. Yang kedua, berusahalah untuk menjadi solih. Dan maaf, definisi solih itu bagaimana? Definisi solih ada sebagian ulama berkata, as-solih itu al-qaim bi hududillah wan nahi an nawahillah. Orang solih itu definisinya cuma simpel 2. Dia melaksanakan apa yang Allah perintahkan, dia meninggalkan apa yang Allah larang. Kapan orang itu betul-betul dikatakan solih? Bukan ketika dia merasa solih, tapi justru ketika dia tidak merasa solih walaupun terus berbuat baik dan solih, maka itulah orang solih. Makanya sama kan kayak perkataan Yahya bin Mu'adz kalau tidak salah, kapan orang dikatakan ikhlas? Kalau dia merasa tidak ikhlas, disitulah dia marah. Justru disitu dia sudah mendapatkan keikhlasan. Tapi kalau orang merasa saya sudah ikhlas, justru dia tidak punya keikhlasan. Sama kalau ada orang ngomong insya Allah saya orang solih, apalagi lagi ta'aruf, songongnya ini Masya Allah, yakin tidak mau nerima saya, insya Allah saya solih. Kenapa? Kok akhi yakin betul mengatakan diri antum solih? Iya, teman-teman saya orang solih semua. Ustadz lu sering miss call saya kalau tengah malam, saya tidak ngangkat itu. Ini orang-orang bahaya nih kayak gini. Jadi solih itu justru kalau kita kaitkan dengan perkataan umum para ulama salaf, orang yang selalu tidak merasa solih itu justru telah tumbuh kesolihan pada hatinya. Ya, tapi jangan antum akhirnya salah kesimpulan, banyak dosa maksiatan terus berkata memang saya tidak solih. Itu memang betul-betul tidak solih. Jadi jangan akhirnya kayak gitu. Kenapa dulu antum nggak dosa kok sekarang dosa? Iya, supaya saya merasa tidak solih. Karena saya baru tahu dari Ustaz Umar, kalau kita tidak merasa solih berarti kita solih. Berarti sekalian saya dosa supaya saya merasa tidak. Nah ini kesimpulan yang ambiar ini kayak gini. Barakallahu fiik. Ya, sudah adzan, kita lanjutkan episode Isya. Semoga saya dan antum saling mencintai. Dan nanti kalau ada di antara antum yang meninggal, kalau saya kenal antum, semoga saya termasuk orang yang bisa datang untuk mensolati antum. Tapi kalau saya meninggal, Allah hadir untuk mensolati jenazah saya. Nah itulah yang kita pahami. Disinilah kita akhirnya mendapati penjelasan di dalam kitabnya. Sesungguhnya orang-orang solih yang mendoakan adalah bermanfaat besar bagi kehidupan kita. Makanya orang-orang yang beriman ketika didoakan sama orang-orang solih, satu doa yang disampaikan oleh mereka itu menjadi satu kebaikan. Orang yang beruntung yaitu bukan hanya mereka yang banyak sholatnya. Orang yang beruntung itu bukan hanya mereka yang banyak umrahnya. Orang yang beruntung itu bukan hanya mereka yang banyak tawafnya. Tapi orang yang beruntung adalah orang-orang yang banyak didoakan sama orang-orang solih. Saya akan tutup yang kajian kita kesempatan ini dengan sebuah kisah. Saya pernah berdialog dengan seorang ibu-ibu yang sudah diberikan oleh Allah kelapangan harta yang cukup banyak. Umrah itu sudah berpuluh-puluh kali, mungkin sudah lebih dari 10 kali. Mungkin beliau dengan kekayaannya, kalau ke Mekah ke Madinah itu kayak kita kalau ke Ciputat, karena saking dimudahkannya beliau untuk pergi. Kapanpun beliau pengen umrah, tiba-tiba terbetik pengen umrah, dalam waktu seminggu 2 minggu langsung sudah berangkat umrah. Kalau kita kan kalau mau umrah kan nabung lama betul. Mie ayam yang biasanya kita jajan sore nggak jajan dulu. Bebek Madura yang biasa kita makan santap akhirnya kita tinggalkan dulu karena kita pengen nabung. Tapi beliau enggak, beliau diberikan oleh Allah harta yang banyak. Sampai satu waktu saya mendapati beliau umrah lagi. Saya lalu ingin memberikan masukan.
Dan saya sudah berpikir panjang ketika akan memberikan masukan itu, karena khawatir beliau akan salah memahami niat saya ketika menyampaikan. Saya berkata pada satu kajian, kemarin umroh lagi Bu? Ya Ustaz, saya umroh lagi. Saya berkata, Ibu, insya Allah tidak salah Ibu umroh berkali-kali. Sudah berapa kali umroh Bu? Ya sudah nggak terhitung Ustaz ya. Semoga antara satu umroh dengan umroh berikutnya mengampuni dosa-dosa kita. Amin, kata beliau. Lalu saya berkata, Ibu, apa Ibu tidak pernah terbetik gitu untuk mengumrohkan orang saja? Kalau mengumrohkan orang itu insya Allah dalam beberapa sisi, kadang-kadang pahalanya lebih besar daripada kita sendiri yang pergi. Beliau itu agak kaget. Kenapa Ustadz? Ustadz menyalahkan saya berkali-kali. Saya enggak dalam tahap menyalahkan, orang beribadah kok. Cuma yang pertama saya tahu umrohnya Rasulullah tidak sampai puluhan kali. Yang kedua Ibu, kan bisa jadi Ibu lagi lelah, letih. Tapi juga Ibu harus paham, mungkin dibalik semua keinginan Ibu untuk umroh, ada banyak orang yang belum pernah umroh Bu. Ada banyak orang takmir masjid yang setiap waktu mengumandangkan adzan, tapi belum pernah ketemu rumahnya Allah. Ada banyak sekali ustadz-ustadz di kampung-kampung, di wilayah-wilayah pinggiran yang mereka juga belum pernah umrah Bu. Padahal dia menyampaikan qala Rasulullah setiap mereka ngajak. Saya pernah merasakan Bu, masa-masa awal-awal lama dulu ketika belum pernah umrah, tapi menyampaikan qala Allah wa qala Rasul, tapi belum pernah ngelihat Ka'bah dan belum pernah ngelihat Masjid Nabawi, itu rasanya Masya Allah sedih itu, pingin banget ketemu rumahnya Allah. Dan sampai ada orang baik yang ngumrohkan saya, bukan karena saya disuruh jadi pembimbing umroh, bukan, memang betul-betul ngumrohkan saya. Umroh Ustaz, antum berat menjadi tamunya Allah, bahkan lebih berat daripada kita. Anda masih ingat saya ngomong enggak lah itu. Dan saya itu Bu, saya cerita sama Ibu tadi, saya itu setiap saya berdoa yang selalu saya doakan juga adalah beliau ketika mengumrohkan saya pertama kali sebelum saya menjadi pembimbing umroh. Saya lalu berkata, Ibu, sekali-kali lah Ibu umrohkan orang. Ibu kurangi dalam setahun yang biasanya 2-3 kali, udahlah Ibu 1 kali aja dalam setahun, yang 2-3-nya ngumrohkan orang. Bisa jadi orang-orang yang senantiasa tulus ketika mereka beribadah sama Allah di pinggiran-pinggiran wilayah kampung yang tidak pernah dikenal manusia. Kita pilih Bu dia, kita hormati dia karena dia menghormati Allah, kita jadikan dia tamunya Allah. Dia mungkin akan putar Ka'bah itu, mungkin nangisnya air matanya jauh lebih banyak daripada air mata kita yang mungkin sudah sering melihat Ka'bah. Dan karena tetesan ketulusan air mata itulah yang nanti ketika mendoakan Ibu mungkin lebih mustajab daripada Ibu sendiri yang berdoa. Saya nyampaikan gitu. Setelah itu saya tawakal sama Allah. Ibunya marah, tidak marah sudah selesai. Tapi beliau diam. Ya Ustaz, saya pikir-pikir apa yang antum sampaikan. Ternyata beberapa waktu kemudian beliau nanya sama saya, siapa yang mau diumrahkan Ustaz? Masya Allah. Kebaikan itu ikhwan, apalagi kalau dari hati yang dalam. Bisa jadi kebaikan yang kita berikan sama orang beriman itulah yang bisa menyelamatkan kita. Karena fungsinya, karena kalau kita paham syariatnya sunnah itu hampir keseluruhan itu sifatnya memberikan kebaikan. Antum perhatikan, semua perintah dalam hadis itu semuanya itu intinya memberikan kebaikan. Disuruh senyum, memberikan kebaikan. Suruh memuliakan tamu, memberikan kebaikan. Suruh memuliakan tetangga, memberikan kebaikan. Memaafkan orang yang mendolimi, memberikan kebaikan. Jangan mendolimi orang, memberikan kebaikan. Ternyata intinya sunnah itu salah satunya bukan mempersaudarakan saja, intinya sunnah itu ngasih kebaikan. Makanya akhirnya ada hadis sahih yang sudah kita tahu, ada wanita memberikan minuman kepada seekor anjing, kebaikan itu tidak dikurangi sama Allah. Maka anjing itu bersyukur sama Allah dan wanita itu diampuni dosanya oleh Allah. Kalau anjing yang bersyukur bukan berdoa, lah apalagi orang beriman.
Makanya sudah saya sampaikan di awal-awal dulu kan, Islam dan sunnah itu tidak mendidik kita supaya kita menjadi pribadi egosentris dan individualistis. Yang penting saya Ustadz, yang penting saya ngaji, yang penting setelah saya ngaji saya pulang, istri saya berhijab, alhamdulillah sudah bercadar mungkin, terus anak-anak saya sudah mulai hafal Al-Quran. Begitukah Islam yang diajarkan Nabi? Yakin? Jangan-jangan ada yang salah kita memahami Islam selama ini. Makanya itulah yang menjadikan kita dari poin yang ke-6 ini ada sebuah makna besar. Ketika kita memberikan kebaikan, baliknya kepada kita itu minimal doa. Maaf ya, orang kalau solih, kalau dia tidak bisa membalas kebaikan kita dengan harta, maka dia akan memanjangkan lidahnya dan akan mengangkat tangannya untuk meminta kepada Allah. Itu orang solih. Makanya sampai Nabi memberikan wasiat untuk kita semuanya, wala tusahib illa mu'minan, jangan berteman kecuali sama orang mukmin. Wala ya'kul ta'amaka illa taqiyun, jangan sampai ada yang makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Kenapa sih? Karena kalau orang sudah menghormati Allah, dia pasti akan menghormati makhluk Allah yang berbuat baik sama mereka. Minim kita akan mendapatkan doa. Sudah mendapatkan doa aja sudah luar biasa. Dan itulah spirit kita di dalam kita memahami jalan kita menuju surga. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah memberkahi kita dan memberikan kebaikan untuk kita. Semoga kita jadi keluarga yang dipertemukan di tempat rumahnya Allah, Pak. Sebagaimana tempat rumahnya Allah ini akan menjadi saksi kita nanti di akhirat, supaya kita dipantaskan untuk menjadi saudara kembali di surganya Allah. Barakallahu fikum. Ini yang dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.